Oke, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Dan Mogot. Semua bisa dengar suara saya ya? Cek, cek sound. Bapak Ibu yang hadir bisa dengar suara saya, bisa lihat eh share screen saya. Oke, loud and clear. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pagi ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mendukung channel YouTube kami di youtube.com/cuancommunity. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum bergabung ke room Telegram kami yang umum itu ada di @cuancommunity. Jadi cukup buka Telegram Messenger kemudian di search Cuan Community ya. Semua AFL yang tertampil di acara hari ini bisa di-download di s.id/afl cuan copet. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya, dan seperti biasanya akan direkam dan diupload ke channel YouTube kami. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah tentang stochastic divergence. Jadi satu skill, satu teknik yang menurut saya cukup penting untuk dipelajari dan dikuasai terutama oleh trader pemula, karena ini menurut saya akan sangat membantu. Misalkan kita punya beberapa saham yang masuk ke dalam filter, masuk ke dalam watchlist, kemudian kita mau perkecil lagi, kita mau tadinya ada 10 misalkan, terus kemudian dikecilin jadi mungkin 5 atau 4 untuk kemudian dibeli. Biasanya saya akan perhatikan indikatornya apakah ada divergence atau enggak. Terutama saya akan pilih yang ada hidden divergence-nya. Nah, seperti apa hidden divergence dan divergence yang reguler? Tetap ikuti terus sampai selesai. Mari kita mulai. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut bergabung. Seperti biasa kalau misalkan lewat Zoom, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom chattingnya supaya nggak kelupaan. Jadi nanti kalau misalkan perlu langsung dijawab bisa saya langsung jawab. Dan ya, acara ini direkam nanti akan diupload ke YouTube kami, youtube.com/cuancommunity. Oke, kita lanjutkan. Saya buka dulu. Ketutupan. Nah ini. Nah, nampil. Oke, sip. Semua bisa lihat ya. Stochastic divergence. Kita mulai. Seperti biasanya, saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu nasabah bahwa selalu diingat, hal yang paling utama untuk diingat adalah trend is your friend. Jadi artinya trend itu ada 3, bullish, bearish, sideways. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tahu trennya apa, nanti akan lebih mudah untuk tradingnya, untuk eksekusi trading plan-nya. Misal kalau misalkan di video yang sebelumnya sepertinya ada, jadi trading flowchart kalau nggak salah judulnya. Ketika bullish kita harus ngapain, ketika bearish kita harus ngapain, ketika sideways kita harus ngapain. Contohnya kayak gini. Ketika sideways kita tahu harganya, ketika ada sideways kita tahu ada range support sama resisten. Kemudian kita juga tahu posisi harganya ada di mana, apakah ada di area dekat resisten ataukah di dekat support gitu kan. Kalau di dekat resisten pastinya kita juga beda lagi perilakunya ya. Jadi kalau misalkan dekat resisten mungkin nungguin breakout, terus kemudian ada koreksi baru kemudian eksekusi, atau mungkin kalau misalkan dekat support kita bisa tunggu ada rebound di area support. Jadi kalau nggak di area support kita nggak eksekusi. Kalau misalkan bullish, apa yang perlu diperhatikan? Kalau misalkan mau kejar harga, apa yang ditunggu? Kalau misalkan lagi bullish, kita lagi dalam posisi koreksi gitu kan, apa yang ditunggu? Nah, terutama kalau bearish juga ya diabaikan saja, kecuali kalau misalkan Bapak Ibu trading forex dan segala macamnya yang bisa pasang posisi sell ya. Jadi intinya adalah the trend is your friend. Jadi jangan lupa bahwa trend adalah teman kita. Trend adalah kawan. Divergence itu dapat dikenali dengan membandingkan antara indikator dengan harga, dengan candle, dengan price actionnya. Jadi divergen ini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi, membantu identifikasi apakah ada pelemahan tren yang kemudian mengarah ke reversal atau
setelah pelemahan kemudian dia malah melanjutkan tren yang sebelumnya atau disebut tren continuation ya biasanya. Nah, indikator yang sering dipakai untuk ngelihat divergence itu biasanya RSI, MACD, ada juga yang pakai CCI, ada yang pakai MFI. Nah, kalau buat saya itu paling suka pakai stokastik. Stokastik dan RSI biasanya saya pakai dua itu ya. Eh, biasanya sih dua itu karena ya bisanya cuman itu. Fungsinya itu karena stokastik itu biasanya leading indikator. Jadi kalau MACD itu kan orang sering bilangnya lagging indikator ya. Kalau yang stokastik itu yang leading. Jadi karena tujuan saya untuk menggunakan divergen adalah untuk sinyal early warning lah ibaratnya kayak gitu. Jadi saya pakai yang leading indikator. Saya pakainya yang stokastik atau RSI. Tapi kelemahannya memang rawan ada noise ya. Jadi akan wajar kalau ada noise-nya. Jadi nggak ada yang namanya holy grail, nggak ada yang sempurna 100% karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi saya pakainya stokastik dengan plus minusnya yang sudah diketahui. Sangat mudah dibaca itu ketika saya ngelihat stokastik, saya ngelihat harga, saya cuma tinggal bandingin atas sama bawah. Nanti saya ada ceritain ya. Jadi karena saya kenapa saya menggunakan divergen ini sebagai salah satu teknik yang menurut saya sangat saya andalkan karena sangat mudah dibaca. Saya cukup bandingin antara atas itu harga, bawah itu stokastik atau RSI gitu kan. Nah, selain itu fungsinya dia juga bisa dipakai untuk buy and sell. Menariknya ketika saya menggunakan divergen, saya bisa menggunakan strategi buy on weakness, jadi di dekat support, atau ketika saya mau jualan, tapi saya biasanya jarang pakai strategi yang buat jualan ini sih. Jualan atau mungkin pada saat di forex gitu kan, sell, pasang posisi sell di atas, jadi di harga atas dekat resisten. Jadi kurang lebih itu akan sangat membantu. Bagaimana ceritanya nanti kita ceritakan. Stokastik itu divergence itu bagaimana mengidentifikasinya? Ada dua macam divergence, yang regular sama yang hidden. Kalau yang regular tuh ya bahasa Indonesia sih biasa lah ya. Kalau yang hidden tuh tersembunyi. Bagaimana dia dibilang tersembunyi? Karena dia tersembunyi, dia divergence tapi tersembunyi dalam tren gitu. Idealnya yang namanya divergen itu ketika harga membentuk swing higher high atau swing lower low, harusnya sih indikatornya juga ngikut. Jadi indikator itu kan ngitungnya dari harga. Jadi ketika harga membentuk higher high, harusnya si indikator juga dia bikin higher high, swing higher high. Tapi kalau misalkan indikator harganya bikin lower low, harusnya indikator juga bikin swing lower low. Tapi ada kalanya ketika harga bikin higher high, tapi indikatornya malah bikin lower high. Harusnya higher high tapi malah indikatornya bikin lower high. Begitupun juga ketika ketika harga bikin lower low, harusnya indikator bikin lower low, tapi malah bikin higher low. Nah, di situ ada contoh divergen. Intinya ada ketidakselarasan antara harga, antara price action dengan indikator. Ada dua macam divergence, yang regular sama yang hidden. Nah, yang regular sendiri itu juga dibagi menjadi dua tergantung trennya. Ada yang bullish, ada yang bearish. Jadi regular bullish divergence sama yang regular bearish divergence. Nah, nggak usah diapalin namanya, yang penting dipahami konsepnya. Jadi gitu. Oke, kita mulai dari yang regular bullish divergence. Nah, ketika ini saya pakai mouse ya. Jadi Bapak Ibu harusnya sih kalau bisa lihat gambarnya atau layarnya, harusnya sih bisa lihat juga mouse-nya saya. Ya, oke. Kalau yang Bapak Ibu yang lihat lewat Telegram Messenger mungkin agak delay ya. Saya nggak tahu ini kenapa ya. Anggap aja lah karena koneksinya kurang kencang. Oke, kita lanjutkan. Regular bullish divergence. Biasanya divergence seperti ini akan terbentuk di akhir downtrend. Jadi ketika downtrend itu kan harga membentuk lower low. Jadi di sini mana tadi? Nah, ketika downtrend harga itu kan membentuk lower low. Nah,
divergence itu akan membuat si indikatornya itu, nah ini membuat si indikatornya dia bikin higher low. Jadi ketika harga membentuk lower low dan kemudian indikatornya malah kebalikannya membentuk higher low, disitulah divergence. Biasanya divergence seperti ini itu menandakan perubahan tren dari yang sebelumnya bearish mungkin menjadi sideways, mau dari bearish atau mungkin menjadi bullish gitu ya. Jadi perubahan tren itu ada tiga, jadi masing-masing bisa saling nggak harus dari bearish langsung bullish, nggak harus, tapi bisa jadi dari bearish menjadi sideways dulu baru kemudian bullish mungkin. Ada pertanyaan, perbedaan utama antara RSI dan stokastik? Pastinya beda rumusnya, pastinya. Dan juga menurut saya itu beda di penggunaan juga sih ya. Ada kalanya saya pakai stokastik, ada kalanya saya pakai RSI. Nanti untuk RSI ya itu ada teman saya yang bisa menjelaskan dengan lebih detail, tapi saya nggak bisa. Jadi ya tunggu aja. Kemudian untuk stokastik apakah ada aplikasinya? Saya tetap pakai AMI Broker. Jadi untuk melihat chart saya selalu pakai AMI Broker. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah itu. Tapi untuk yang ini nanti kita berikutnya lah ya. Habis ini maksudnya. Teorinya dulu di awal. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya, ini yang regular bullish divergence, kemudian contohnya seperti ini. Jadi kira-kira ini adalah saham auto waktu di periode tanggal mungkin sekitar Agustus September 2020 ya. Jadi waktu itu dari sisi harganya dia bikin swing lower low, oke? Nah, dari swing lower low ini harusnya kan kita bisa mengidentifikasi, oh ini bearish, oke. Ketika kita lihat harga atau candlenya itu bearish, kita kombinasikan, kita komparasikan dengan si stokastik. Ternyata stokastiknya bikin higher low. Nah, itulah yang namanya divergence. Gitu ya. Nah, untuk stokastiknya sendiri periodenya saya pakai periode yang 1033 kalau untuk lihat divergence. Kalau untuk yang pemakaian biasa saya pakai yang periode 533. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu mungkin kalau saya bilang yang 533 karena periodenya lebih pendek, jadi dia itu lebih responsif. Tapi kalau yang 1033 ya lebih lebih smooth aja. Oke. Berikutnya adalah regular bearish divergence. Jadi kenapa dia dibilang reguler? Karena divergence-nya ini ketika harga lagi bullish, harusnya kan harga kan membentuk higher high kan. Tapi ternyata indikatornya malah bikin lower high. Jadi ada penyimpangan lah. Jadi harganya higher high, harusnya indikator juga ikut higher high. Tapi ternyata indikator malah bikin lower high. Disitulah adanya divergence. Nah, divergence yang ini biasanya terbentuk di akhir uptrend. Dan itu menandakan bahwa mungkin beberapa kalau misalkan ini kan tadi saya bilang di depan penggunaannya kan di forex ya. Kalau di saham itu saya jualannya pakai trailing stop, saya pakai candle misalkan ada lower high lower low atau inside bar atau outside bar. Tapi ketika kita mau pasang posisi biasanya saya lihat indikatornya. Tapi ketika udah punya posisi saya tinggal take profit, saya tinggal jualan, saya tinggal lihat candlenya aja. Saya nggak lihat indikator lagi itu. Nah, untuk yang regular bearish divergence ini di sini contohnya adalah saham BCA waktu di periode awal Januari 2021. Jadi waktu dari harganya dia bikin higher high, tapi kalau dari indikator dia malah bikin lower high. Nah, di sini ada ketimpangan lah ya. Jadi harganya bikin higher high, kok indikatornya bikin lower high. Itulah yang namanya divergence. Jadi biasanya digunakan sebagai tanda awal dari perubahan atau awal dari pelemahan tren. Dan ketika
misalkan contoh, katakanlah kita posisi lagi di katakanlah ini bukan saham tapi ini mungkin forex, bisa pasang posisi sell. Jadi ketika ada candle lower high lower low di sini, ada besoknya habis itu harganya terkonfirmasi dia bikin lower low closing di bawah low-nya lagi, ya udah itu bisa ambil posisi sell, cut loss-nya di ujung atas. Nah, sisi menariknya satu, bisa sell on strength. Jadi pasang posisi sell di atas. Kalau yang tadi, yang siapa namanya, yang sebelumnya, yang regular bullish divergence. Jadi ketika ada posisi seperti ini ada candle higher high higher low, ada konfirmasi ketika dia breakout ke atas high, bisa dieksekusi cut loss-nya di bawah sini. Sisi positifnya fungsinya bisa bikin kita pasang punya posisi buy di harga bawah. Itu menariknya divergence di situ. Untuk yang reguler, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Aman ya, masih bisa diikuti ya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan. Sepertinya masih pada paham semua. Baguslah kalau begitu. Ya. Oke, ada pertanyaan. Apakah bisa terjadi false juga? Bisa terjadi false? Bisa. Makanya nggak ada yang sempurna. Tapi minimal kalau ada false berarti resikonya kecil. Kenapa kita bilang resikonya kecil? Contoh ini yang sebelah sini. Kalau misalkan ini saya zoom in dulu ya. Saya zoom in. Nah, kemudian saya pakai pen di sini. Oke. Pennya saya pakai itu aja. Annotation. Oke. Nah, ketika kita lihat dua candle ini, aduh warnanya kenapa hijau, kurang jelas. Ulangi. Ketika lihat candle, nah yang saya tunjuk dengan tanda panah ini kan candle lower high lower low, ya kan? Nah, berarti kan kita bisa eksekusi di sini. Nah, ketika sudah eksekusi, berarti kan cut loss-nya di sini. Nah, ketika cut loss di atas sini berarti kan resikonya kecil dengan peluang dengan potensial yang kita bisa. Jadi potensinya adalah kemana? Potensinya adalah kemana yo? Resisten terdekat. Salah. Kalau ini posisi sell berarti ke support terdekat. Nah, support terdekat di mana? Ya ini ada support. Ini ada resisten di breakout di sini, ini jadi support. Nah, jadi kalau misalkan potensinya kemana, saya pasang garisnya dulu. Oke. Minimal ke sinilah. Nah, kan gitu. Kalau misalkan kita ambil posisi di sini, kemudian cut loss di sini, kemudian take profit di sini, nah minimal kan risk and reward rasionya masih bagus. Tuh maksudnya gitu. Bisa terjadi false, bisa, tapi bisa diakali. Nah, ada pertanyaan lainnya? Kalau ada silahkan dituliskan, kita lanjutkan. Mana tadi? Oke, nah ini. Hidden divergence. Nah, kalau yang tadi regular divergence itu untuk pelemahan tren, pembalikan arah, pembalikan tren. Kalau yang hidden divergence biasanya saya gunakan untuk continuation apa sih namanya? Bullish continuation atau bearish continuation, tapi saya pakainya itu untuk continuation. Nah, ketika kita ngomongin continuation, saya mengharapkan Bapak Ibu yang ada di pikirannya sudah langsung terpatri bahwa oke, kalau continuation berarti saya harus nyari yang trennya bullish dulu atau trennya bearish dulu. Kalau misalkan kita ngomongnya di saham aja lah ya, jadi biar nggak pusing. Di saham kita mau nyari kita lagi nyari saham yang bullish. Oke, ketika ada bullish, ada beberapa saham bullish, misalkan ada 4 saham bullish, saya akan cari di antara 4 ini mana yang ada hidden divergence-nya. Kalau dari 4 ini ada 2 itu yang ada hidden divergence-nya, ya saya pilih yang 2 itu. Itu maksudnya. Nah, hidden divergence itu ada 2 macam juga. Bullish, jadi hidden bullish divergence dan hidden bearish divergence. Gak usah dihafal namanya, tapi dipahami konsepnya ya. Selalu ingat bahwa trend is your friend. Jadi ketika ada bullish, kemudian ada hidden divergence, nah sikat yang itu. Kalau ada yang bullish, kemudian ada yang bullish, dua-duanya sama-sama bullish, yang satu ada hidden divergence, yang satu nggak ada, sikat yang ada hidden divergence-nya, gitu maksudnya.
Bagaimana bentuk hidden divergence? Mari kita bercerita. Hidden divergence itu biasanya terbentuk, hidden bullish divergence biasanya terbentuk di tren bullish. Jadi divergen yang tersembunyi di tren bullish. Tren bullish itu seperti apa? Tren bullish itu adalah tren yang dia itu bikin swing higher low, ingat ya, higher low, tapi indikatornya bikin lower low. Tren bullish tahunya dari mana? Dari swing harga yang bikin higher low. Oke. Kemudian hidden divergence tahunya dari mana? Ketika harga bikin higher low, ternyata indikatornya bikin lower low. Itulah hidden divergence. Nah, contohnya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita ingat bahwa hidden divergence kita nyari tren yang udah jadi dulu. Hidden divergence bullish berarti kita nyari tren yang bullish. Pada saat trennya bullish, kita tahu dari mana? Kita tahu dari ini bisa digambar nggak ya? Oh, kok panah lagi? Kita tahu dari, nah ini, kita tahu dari swing ini bikin higher low, oke? Ketika bikin higher low, harusnya stokastik atau indikatornya dia bikin higher low juga. Ini adalah contoh saham WG di periode sekitar Oktober-November tahun 2020. Nah, ketika saham atau harganya bikin higher low, harusnya indikator bikin higher low juga. Tapi ternyata di sini kita mendapati bahwa indikatornya malah bikin lower low. Dan disitulah hidden bullish divergence. Dan bagaimana eksekusinya? Kita asumsikan kita melihat, jadi gini, nanti di belakang ada penjelasannya sih. Dari mana kita tahu ada hidden divergence? Ketika stokastiknya dia bikin, ini mungkin saya garis bunderinnya kurang detail ya, anggap aja. Nah ini nih. Oke, Bapak Ibu mungkin kurang lihat. Oke, saya zoom in. Oke, mana zoom innya? Saya zoom in. Aduh, kurang. Biar pas. Nah, gini. Bapak Ibu taunya indikatornya itu bikin lower low dari mana? Ketika dia belok, ketika dia nekuk. Nah, ini. Jadi ada runcing-runcing ini. Nah, itu kita tahu indikatornya belok. Dibandingkan atau dikorelasikan dengan yang sebelah sini, wah, dia bikin lower low. Padahal harganya bikin higher low. Nah, kemudian mana zoomnya, saya buang lagi. Oke. Saya zoom in lagi. Nggak usah pakai zoom in lah ya. Ngerepotin. Oke, kita korelasikan. Ketika indikatornya nekuk, itu ada di candle yang sebelah sini. Nah. Oke, ada pertanyaan selingan. Time frame menentukan nggak? Oke, jawabannya adalah saya cuma pakai daily. Karena saya juga punya tugas dan kewajiban tanggung jawab untuk mengajari nasabah-nasabah yang mungkin trader masih cenderung pemula, dan juga mungkin ada juga beberapa yang nggak punya akses ke time frame kecil, dan mungkin ada juga yang nggak punya AMI broker, mungkin bisa lihatnya cuman pakai trading view. Mungkin ada juga yang internetnya kurang kenceng, jadi nggak bisa lihat intraday. Jadi saya pakainya daily aja. Jadi saya akan menyarankan pakai daily aja cukup kok. Oke, kita lanjutkan. Ketika di tekuan ini, bahasanya tekuan aja lah ya, indikatornya nekuk, kemudian itu adalah ketika candle yang putih yang ditunjuk dengan panah merah ini, oke? Dan candle yang candle yang saya kasih bunderan wis. Nah, candle yang bunderan ini itulah higher high higher low. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum tahu, 4 candle favorit saya boleh lihat di YouTube channel saya, youtube.com/cuancommunity. Di situ ada yang namanya judul, pokoknya 4 candle pattern, pokoknya kalau nggak salah itu. Dan ini adalah higher high higher low, di mana eksekusinya adalah ketika harganya bisa breakout ke atas high yang ini. Jadi eksekusinya di mana? Ya bisa di candle yang hitam ini atau di candle putih ini, itu bebas. Cut lossnya di mana? Cut lossnya di sini. Oke. Dibandingkan dengan potensial upside,
resikonya ini cenderung kecil. Jadi risk and reward rasionya masih bagus gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Uptrend itu maksudnya harga di atas EMA 60. Oke. Nanti kita lihat di AMI brokernya. Ini teorinya dulu ya, konsepnya dulu. Dari chart WG itu bla 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 bla. Kalau nemu case itu harusnya gimana? Dari chart WG habis bullish divergence ada regular bearish. Hah? Oh, jawabannya gini. Balik ke yang tadi saya awal udah bilang. Ketika saya lagi belum punya posisi, saya lihatnya indikator. Ketika saya udah punya posisi, saya lihatnya candle untuk jualan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, habis bullish ada divergen, habis itu ada divergen lainnya, habis itu ada dead cross, habis itu ada apalah bla 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 segala macam gitu kan. Selama belum ada sinyal sell dari candle, saya nggak jualan. Contoh. Ini agak melenceng sedikit, tapi nggak apa-apa. Nah, setelah eksekusi beli yang di sini, katakanlah kita lihat di sini ada candle lower high, lower low, oke? Ketika ada lower high, lower low, kita bisa jualan kalau harganya turun ke bawah low. Apakah ada yang turun ke bawah low ini? Jawabannya tidak ada, berarti tidak dijual. Nah, kemudian berikutnya lagi ada inside bar. Oke, ada inside bar, di sini ada gap. Kita jual kalau harganya turun ke bawah gap ini. Apakah candle berikutnya ada yang turun ke bawah gap? Nggak ada, berarti nggak dijual. Sesimpel itu. Jadi selama belum ada sinyal sell ya belum dijual. Dan kenapa terlihat gampang? Maksudnya gini, kenapa kelihatan gampang? Kenapa ini kelihatannya kok lancar gitu kan, harganya naik gitu kan? Jawabannya adalah karena trend is your friend. Jadi kalau Bapak Ibu salah milih trend, misalkan sideways, ya jadinya harganya nggak akan meledak atau terbang bullish, enggak. Pilih yang bullish, pilih yang liquid, itu minimal PR udah setengah udah jalan lah. Pokoknya nyawa setengah udah selamat lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, di indikator stokastik kan ada lower low. Bentar, saya baca pertanyaan aja harus mikir. Om, itu di indikator stokastik kan ada lower lagi yang sebelumnya. Kan ada lower lagi yang sebelumnya. Yang mana? Jawabannya adalah saya tuh cuman connect sama yang ini. Bentar, saya kasih tanda panah. Saya kasih yang ini dan yang ini. Kenapa yang ini nggak dianggap? Kenapa yang itu nggak dianggap? Karena yang ini itu bukan tren, ini sideways. Jadi ini dianggap satu swing biasa. Gitu ya. Antara bulan September Oktober, oke, kita harus zoom in. Sepertinya kita harus zoom in. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa terpuaskan kalau kita zoom in. Oke, kita zoom in. Tapi mungkin karena ini PowerPoint jadi zoomnya kurang zoom ya. Zoomnya kurang zoom. Kita kasih garis. Oke, kita kasih garis di low yang ini. Nah, apa yang Bapak Ibu lihat? Lower low. Nih, Bapak Ibu lihat di sini ada lower low. Oke, kita korelasikan dengan ini zoomnya gimana ya? Oke, kayak gini. Kita korelasikan. Mana sih? Nah, ini. Kita korelasikan. Ini ada lower low, yang ini ada higher low. Oke ya. Ini ada lower low, ini ada higher low. Oke. Nah, kalau saya ngobrol yang ini mungkin ceritanya jadi regular divergent. Tapi kan karena saya lagi jelasin hidden divergent, ya ini contohnya. Gitu aja sih, Pak. Kita lanjutkan BGTG. Udah nanti aja contoh-contohnya. Kita lanjut ke konsep. Selanjutnya, oke, nah ini hidden bearish divergent. Ini mungkin kepake pada saat lagi ngobrolin forex. So taxbar, sebentar, saya siapin dulu si trading view ya. Saya nggak kepikiran mau buka trading view karena hari ini ceritanya adalah tentang saham. Tapi karena lagi ngobrolin divergent, ya udahlah kita buka saja. Oke. Ini adalah kok ini sih? Bodoh amat. Kita buka misalkan GBP USD. Dari mana kita lihat? Kalau forex karena dia itu liquid, jadi saya pakainya buat nyopet.
Tapi kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan ya lihat H1 aja loh. H1 apa sih namanya? Hourly ya, hourly. Oke, ya. Mungkin di sini agak sedikit butuh kalau forex karena banyak noise-nya ya, jadi harus banyak-banyak latihan. Tapi ceritanya gini, oke, di sini ada apa? Di sini ada higher high. Di sini ada apa? Di sini ada lower high. Oke, sesimpel itu sih. Oh ini RSI, ya kurang lebih hampir sama sih. Divergennya kayak gitu. Sih, lanjutin aja ya. Jam berapa ini? Oh, udah 30 menit. Berikutnya, hidden bearish divergent. Ketika ada apa namanya? Bearish, harusnya itu kan dia bikin lower high. Kita tahu lower high dari mana? Salah. Kita tahu bearish dari mana? Dari lower high. Harusnya ketika ada lower high, indikatornya itu dia juga bikin lower high juga. Tapi ternyata dia malah bikin higher high. Disitulah yang namanya divergen. Jadi divergennya tersembunyi di dalam tren bearish. Biasanya itu jadi continuation. Biasanya. Oke. Contoh. Ada contohnya nggak sih? Ah ini ada. Sumarekon di periode sekitar Januari 2020 mungkin ya. Maret ya Januari Februari 2020. Ketika di sini ada seperti biasa ya, kalau di buku kayak di buku pelajaran itu kan nyari contoh tuh pasti yang gampang dulu. Ketika ada lower high dan diawali dari tren bearish pastinya ada lower high, indikatornya malah bikin higher high. Wah, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena bearishnya lanjut. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pusing? Gak apa-apa, lanjutkan aja. Jadi, kesimpulannya adalah divergence itu ya salah. Regular divergence yang regular yang biasa itu saya pakai untuk kemungkinan adanya tren reversal, kemungkinan adanya perubahan tren, kemungkinan adanya pelemahan tren. Hidden divergent itu saya gunakan untuk nyari kemungkinan continuation. Gitu ya. Jadi kalau ada tren lagi bullish, kemudian lagi ada koreksi sedikit, kemudian harusnya harganya kan kalau koreksi kan berarti dia bikin higher low, tapi ternyata indikatornya malah bikin lower low. Nah, disitulah hidden bullish divergent. Nanti kalau Bapak Ibu udah sering latihan, harusnya sih gampang ngelihatnya. Contoh, bukan contoh lagi. Kita akan ngobrolin setup chartnya. Ketika menggunakan divergence atau mencari divergen, saya butuh bantuan 2 garis tambahan untuk identifikasi tren. Yang pertama adalah EMA 10, yang kedua adalah EMA 20. Jadi sebenarnya ada 3 sih. Yang ketiga itu EMA 60, tapi biasanya kan EMA 60 itu saya masukin ke ada Bollinger Band. Jadi harusnya kalau misalkan ke filter di Bollinger Band dan EMA 60 harusnya sih di chart yang EMA 10 dan 20 harganya akan di atas EMA 60 kan gitu maksudnya, karena kan udah di filter dari awal gitu ya. Tapi intinya adalah ketika saya berencana untuk melihat apakah ada divergen atau enggak, saya akan melihat saya akan butuh bantuan dari 2 garis tambahan EMA 10 dan EMA 20. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Oh, EMA 10 dan EMA 20. Nah, kemudian stokastiknya. Stokastiknya itu saya menggunakan yang D, yang slow. Jadi kan ada stokastik K sama stokastik D. Sepertinya di periode atau di Zoom yang sebelum-sebelumnya saya pernah cerita tentang stokastik dan itu ada rumusnya. Jadi intinya adalah yang D itu adalah moving average. Kalau 533 ya, berarti EMA 3 dari si merah. Jadi gitu.
Intinya adalah saya menggunakan si D-nya aja untuk mengurangi noise, tujuannya itu. Nah, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Ketika ada chart, saya cuma pakai candle EMA 10, EMA 20 ditambah sama stokastiknya. Nah, itu buat ngelihat divergen. Jadi biar clear aja, biar nggak terlalu sumpek banyak indikator di dalam satu chart. Kita lanjutkan, masih heading sepertinya. Nah, trik eksekusinya ketika saya ngelihat divergence atau saya kalau divergen jarang ya, tapi hidden divergen yang sering. Ketika ngelihat hidden divergen, ketika stokastiknya masuk ke area oversold, saya akan menyarankan tunggulah sampai stokastiknya keluar dari oversold. Ketika stokastiknya ada di oversold itu 30, 0 sampai 30 oversold, 70 sampai 100 overbought. Nah, ketika stokastiknya ada di oversold, tunggulah sampai keluar dari oversold baru dieksekusi. Kalau misalkan candlenya itu sideways kecil, harusnya sih stokastiknya nggak keluar dari oversold sih. Jadi ketika dia breakout, stokastiknya keluar dari 30 juga. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu bingung, tunggulah sampai stokastiknya keluar dari oversold. Tujuannya apa? Nah, balik lagi kita flashback sedikit tentang stokastik. Stokastik itu kan cara bacanya kan sebenarnya nggak susah, karena dia menentukan, dia membantu kita untuk mengidentifikasi tren. Nah, kalau misalkan stokastiknya ada di area oversold terus, ada kemungkinan trennya jadi bearish, jadi masih koreksi, jadi masih belum naik. Tapi kalau misalkan dia bisa keluar, berarti kan dia bisa dibilang breakout dari sideways kecil yang dia bikin di sini. Siapa tahu kan gitu. Nah, ketika dia jarang berada di area oversold, artinya dia jadi bullish. Ketika dia sering berada di area overbought, ya dia bullish. Dia sering di area oversold berarti bearish, jarang di overbought artinya bearish. Dan kalau misalkan dia di tengah-tengah, kemungkinan sideways. Nah, pusing nggak? Sebenarnya sederhana sih, nggak apa. Kita lanjutkan ya. Ini contohnya. Jadi ketika ini adalah grafik MPPA waktu di periode bulan April 2021, awal April ya, Februari, Maret, April lah kurang lebih. Di situ ada ada hidden divergen, hidden bullish divergen. Nah, jadi di sini adalah sideways-nya dia. Swing sebelumnya ini sideways, swing sebelumnya seperti ini. Kemudian dia naik, oke, dia bikin higher high, berarti dia bullish. Hidden bullish divergen, ketika harganya terkoreksi, harusnya indikatornya kan juga nggak turun dari yang sebelah sini. Tapi ternyata indikatornya malah lebih rendah dari swing yang sebelah sini. Disitulah yang disebut hidden bullish divergen. Dan ingat, oke, kita zoom in, clear all drawing, kita zoom in. Nah, ini risk and rewardnya menarik sekali rasionya. Jadi resikonya adalah ini candle higher high higher low, oke. Dan eksekusinya adalah ketika harganya breakout ke atas high di sini. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya di bawah sini. Oke. Gitu ya. Oversold itu di bawah 30. Di bawah 30 oversold, di atas 70 overbought. Anggap aja di bawah 30 basement, di atas 70 itu area atap. Biar gampang gitu. Nggak usah dihafal namanya, yang penting kita ngerti konsepnya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, saya akan bikin satu rules sederhana untuk membantu Bapak Ibu ketika ngelihat chart ya. Analisa teknikal itu sebenarnya seperti orang lagi ngelukis. Kita belajar warna, kita belajar bagaimana menggunakan kuas, kita belajar menggoreskan kuas di kanvas dan segala macamnya. Tapi ketika prakteknya kita akan mempadu-padankan semuanya dalam satu kali
lihatlah ibaratnya kurang lebih kayak gitu. Jadi saya akan membantu Bapak Ibu untuk list apa sih namanya, flowchartnya kurang lebih kayak gini. Sebelum analisa, di chart harganya itu harus terbentuk ada higher high, ada lower low. Ada higher high atau ada lower low atau ada double top atau ada double bottom. Pokoknya intinya ada swingnya. Kalau nggak ada, nggak usah dilihat indikatornya. Ini dalam case kita mau ngobrolin divergence ya. Jadi nggak langsung di generalisir semuanya, nggak. Ketika ada minimal ada higher high, ada lower low, ada double top atau ada double bottom. Dah tinggal pilih. Kalau ada itu baru kita ngobrolin divergen berikutnya. Kalau nggak ada ya nggak usah lihat indikator stokastiknya, itu nggak usah. Nah, misal ada higher high, seperti apa sih bentuk higher high? Nah, ini bentuk higher high-nya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada high, di sini ada harga yang posisinya di atas high sebelumnya. Harganya sekarang posisinya di atas high sebelumnya, itulah higher high, swing higher high. Itu ya. Tapi kalau misalkan contoh seperti ini. Nah, ini kan sideways. Jadi nggak ada higher high yang clear. Karena di sini high-nya, di sini ada high, beda tipis. Di sini ada lagi, di sini ada lagi, di sini ada lagi. Nah, itu sideways. Harus clear. Semakin simple chartnya, semakin bagus. Jadi nggak usah nyari yang rumit. Saham ada 800. Kalau nggak ada yang, kalaupun nggak ada sama sekali, ya udah nggak usah trading. Besok lagi kayak tungguin lagi minggu depan kayak gitu. Intinya gitu. Jadi nggak harus tiap hari tuh, nggak harus tiap hari, nggak harus ada yang di trading, itu nggak harus gitu. Terus ntar transaksinya gimana? Ya makanya nasabahnya yang banyak. Nah, itu sekedar cerita sampingan. Oke, tadi mau ngapain ya? Oke, lanjut. Ketika ada higher high atau higher low atau salah. Pokoknya intinya higher high, higher low, double top, double bottom, kurang lebih kayak gitulah ya. Salah. Saya higher high, lower low. Nah, kita kan nyarinya kan kalau bullish tandanya dari mana? Higher high. Bearish, lower low. Nah, double top atau double bottom lah itu salah satunya bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Itu double top atau double bottom. Jadi ingat ya, nyari higher high, nyari lower low, double top atau double bottom. Tuh. Nah, ketika ada chart kayak gini misalkan, yang fokusnya kita itu adalah yang terbaru ya, dan yang signifikan. Jadi kalau misalkan ada higher high seperti ini ya kita fokusnya sama high sebelumnya. Kalau chart seperti ini terus kita fokus sama yang udah lampau, itu ya percuma, nggak ada fungsinya gitu ya maksudnya. Jadi itu sebabnya kenapa saya suka cerita. Kalau misalkan saya ngelihat chart, yang saya lihat itu cuman sebagian paling baru aja. Nah, sebagian seginilah ibaratnya. Walaupun dalam chart saya itu tertampil belakangnya, tapi saya cuman ngelihat tuh cuman yang paling baru aja, swing terbaru itu. Jadi fokuslah terhadap swing yang terbaru, yang masa lalu biarkan saja. Berikutnya, fokus ke ujungnya aja, fokus ke top sama bottom ya. Biasanya indikator itu juga dia bikin swing tapi di tengah-tengah gitu maksudnya, yaitu abaikan aja, fokus ke ujungnya aja. Nah, itu sebabnya kenapa saya juga, mungkin Bapak Ibu yang udah sering lihat saya atau ada di room saya gitu kan, mungkin sering dengar saya bilang fokus ke ujungnya. Nah, itu ada fungsinya. Jadi fokus ke top sama bottomnya aja, jangan yang lain. Jadi contoh gini, ini kan di sini kan di tengah jalan kan ada seperti ini kan. Nah,
Yang difokuskan tuh yang ini dan yang ini saja. Yang di tengah jalan ada seperti ini itu bisa diabaikan, gitu ya. Hal yang sama ketika satu swing naik yang sebelah kanan paling kanan ini. Ketika ada swing seperti ini, itu boleh diabaikan. Dalam konteks kita lagi ngobrol cari divergen, gitu ya. Berikutnya, untuk nyari divergen harus match antara swing indikatornya dengan swing harganya ya. Contoh gambar yang sebelah kiri. Gambar yang sebelah kiri ini kan swing atasnya di sini, indikatornya swing atasnya di sini. Habis itu harganya berikutnya ada swing atas di sini, ini swing atasnya di sini. Yang ini juga sama match, jadi swing bawahnya ini juga sama match swing bawahnya. Oke? Dipahami ya? Harus match antara swingnya dengan harganya. Jadi jangan kayak yang gambar di sebelah kanan. Gambar yang sebelah kanan ini kan swing high-nya di sini, tapi dia gambar divergensinya pakai yang sebelah sini ya. Itu kan nggak match. Maksudnya buat saya sih nggak logis ya. Kayak gitu maksudnya. Oke. Dan yang paling penting adalah saya akan berpesan bahwa divergence itu bukan sinyal yang utama. Jadi bukan sinyal untuk yang eksekusi, untuk trade-nya. Enggak, eksekusinya tetap dari candle. Jadi eksekusinya tetap di candle. Jadi walaupun ada divergence, tapi dari candle-nya nggak ada sinyal konfirmasi gitu kan, nggak usah dieksekusi. Apa namanya tradingannya, atau mungkin apa sih bahasanya ya? Posisinya nggak usah open posisi gitu, kayak gitu kurang lebih. Oke. Dan yang pesan saya juga adalah hanya karena Bapak Ibu melihat divergen bukan berarti harus langsung all in gitu, atau mungkin harus langsung masuk, harus langsung pasang posisi gitu. Enggak. Tunggulah konfirmasinya. Hanya karena ada divergen bukan berarti langsung jos, langsung ajar gitu, enggak. Jangan ya. Jangan. Oke. Teorinya sudah cukup sampai begitu. Dari jam 9 sampai sekarang jam 10 kurang seperempat. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya dulu. Kalau misalkan nggak ada, kita lanjutkan ke apa namanya? Ami Broker. Oke. Ada pertanyaan, di beberapa buku ada yang menggunakan area overbought dan oversold di 20 dan 80. Nah, memang saya nggak bilang itu salah dan saya nggak bilang cara saya adalah yang paling benar, tapi apa namanya? Gunakanlah yang paling Bapak Ibu kuasai. Gitu ya. Jadi saya menguasai di yang saya terbiasa, saya menguasai, mungkin kalau menguasai terdengar agak sombong ya, tapi saya pengalaman saya itu paling sering saya menggunakan 70 sama 30. Jadi saya terbiasa menggunakan 70-30 gitu. Kalau saya saya memaksakan diri untuk menggunakan 20-80, mungkin saya akan bingung sendiri. Tapi karena saya udah terbiasa menggunakan 70-30, ya saya pakainya 70-30 gitu. Pertanyaan, bedanya RSI sama stokastik, bedanya di rumusnya, tapi konsepnya hampir sama semua gitu. Dan untuk RSI saya nggak bercerita banyak karena nanti ada ceritanya sendiri ya, tunggu saja. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi mau ngapain ya? Coba scroll lagi, ada pertanyaan yang kelewat nggak ya? BGTG, oke. Coba kita lihat nanti. Oke. Sepertinya dari pertanyaan sedikit ya. Sepertinya Bapak Ibu sudah mulai banyak yang memahami. Oke, kita lihat dari BGTG. Nah, seperti biasa saya akan menggunakan ini bagus ya BGTG ngomong-ngomong ya. Kenapa kemarin saya nggak lihat? Oke. Mungkin karena kemarin saya belum explore. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk setting chartnya saya pakai 3 garis MA.
EMA, exponential moving average. Mungkin ada yang bertanya kenapa saya pakai exponential, kenapa bukan yang simple? Jawabannya kalau karena yang EMA itu akan membantu saya ketika lagi sideways. Itu ya. Contohnya, saya terbiasa kalau ada ngomong ada contohnya. Ketika sideways, EMA 60 biasanya cenderung flat. Ya. EMA 60 biasanya cenderung flat. Itu. Kemudian kalau candlenya di atas EMA 60 saya anggap bullish, di bawah EMA 60 saya anggap bearish. Terus saya dibantu dua garis tambahan EMA 10 dan EMA 20. EMA 10 itu untuk yang fast ceritanya ya, 20 untuk yang agak middle lah, agak slow. Itu ada fungsinya. Fungsinya gini. Saya ceritain fungsinya sederhananya gini. Bapak Ibu mungkin bisa perhatikan antara yang sebelah sini. Sebelah sini. Nah, dengan yang oke lah, anggap aja sebelah sini lah. Oke. Ada bedanya. Di mana bedanya? Oke. Saya zoom out dulu. Sap. Oke. Di mana bedanya? Mana tadi? Tar. Di mana bedanya? Kalau yang sebelah sini posisi garisnya dia belum dead cross. EMA-nya itu belum dead cross. Tapi kalau yang ini EMA-nya sudah dead cross. Nah, beda kan ya? Oke. Di situ contoh bedanya. Kenapa saya pakai EMA 10 sama 20? Ada tujuannya. Itu fungsinya. Oke, ada yang bertanya, boleh dikasih contoh yang kira-kira akan menjadi divergen dalam waktu dekat? Oke. Yang akan menjadi divergen, mana saya tahu kalau misalkan minggu depan itu nanti jadi divergen atau enggak, saya nggak tahu. Saya tahunya ada divergen ya kalau sudah jadi divergen, kan gitu. Nah, ceritanya saya akan jadi gini, BGTG ini bagusnya itu bukan karena divergensinya, tapi karena dia lagi ada tren bullish dan kemudian di sini ada support. Satu supportnya itu karena dibentuk dari swing high-nya, yang satu supportnya dibentuk karena dari gap runaway gap. Nah, runaway gap ini saya suka runaway gap karena dia bisa jadi support yang cukup signifikan, dan di sini bentuk candlenya dia itu bullish engulfing. Jadi beberapa poin, pertama lagi bullish, kemudian ada koreksi dan dia bikin bullish engulfing. Yang kedua posisinya ada di support. Supportnya itu juga cukup signifikan. Satu karena dia itu terbentuk dari previous high, jadi puncak yang sebelumnya, dan kedua dia dibentuk dari gap itu. Dan yang ketiga, kalau misalkan ini dia bisa rebound, berarti ini dites sebagai support. Nah, itu yang menariknya di situ. Dan yang menarik berikutnya, ini saham sepertinya lagi rame ya. Jadi sepertinya menarik kalau dia bisa breakout, tapi bukan divergen. Kenapa bukan divergen? Karena gini. Oke. Di sebelah mana panahnya? Di sebelah sini mungkin akan dilihat sebagai swing. Tapi kalau kita korelasikan ke sini, itu bukan swing trend ya. Jadi yang sebelah sini itu bukan, kita nggak bisa bilang ini sebagai trend karena ini cenderung sideways gitu. Jadi nggak signifikan. Oke. Nah, karena ini nggak signifikan, berarti kita tinggal garis dari yang sebelumnya, yang signifikan yang sebelah sini. Nah, ini jawabannya. Jadi karena di sini itu swingnya masih lebih rendah daripada yang sekarang, kemungkinan ini bukan, maksudnya ini bukan divergensinya yang saya cari ya, tapi kalau dari candlenya ya ini yang menarik gitu, ceritanya gitu. Jadi nggak harus kemudian karena melihat Zoom ini atau melihat YouTube yang ini terus jadi wah pokoknya saya sinyalnya harus divergen. Enggak harus. Karena saya sendiri juga punya beberapa macam teknik untuk nyari saham.
Tapi teknik utamanya adalah MACD di atas 0 dan candlenya juga di atas EMA 60. Itu teknik utamanya di situ sih buat filtering. Oke, kemudian baca. Susah. Ada divergen enggak? Susah. Kenapa susah? Ya inilah, karena posisinya tapi memang oke. Kalau ada yang lainnya yang lebih bagus, mungkin saya pilih yang lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah saya pilih baca aja nggak apa-apa wis. Kenapa? Karena di sini ada tren bullish. Oke, swing higher high dan swing higher low itu bullish. Nah, kemudian kita korelasikan dari swingnya. Nah, SSIA itu akhirnya ada yang bicara. Nah, ini kita lihat dari swingnya. Ini adalah swing low-nya yang sebelumnya. Ini adalah swing low yang sekarang. Oke. Jadi, kalau misalkan ini dia besok bisa nekuk naik, ini kemungkinan jadi hidden divergence. Jadi, divergence yang tersembunyi dalam tren yang bullish gitu ya. Tapi memang saya nggak terlalu suka kondisi yang seperti ini. Kenapa? Kalau ada yang lain saya pilih yang lain. Kenapa? Karena saya nggak suka lihat ini. Nah, ini saya nggak terlalu suka. Saham yang bullish biasanya itu stokastiknya masuk ke area overbought. Tuh. Jadi kalau misalkan masuk ke area overbought kayak gini ya, nah biasanya saya suka. Tapi karena ini kok nggak masuk, ya itu tanda tanya. Jadi kalau ada yang lain saya pilih yang lain. Terus kemudian juga di sini ada gap kecil. Nah ini kayak dia itu kayak ngetes resisten bekas gap. Kalau ada yang lain saya pilih yang lain. Gitu. Coba kita lihat yang BBKP. Kenapa BBKP? Oh, BBKP ada runaway gap. Ya runaway gap. Cuman kan karena dia tutupnya di atas kan. Ini nggak lagi ngobrolin divergen ya. Jadi gapnya ini bukan runaway. Kenapa? Karena begitu dia bikin gap, habis itu dia nggak lanjut. Habis itu dia sideways. Itu bukan runaway gap. Runaway gap itu contohnya kayak apa ya? Nggak tahu. Nanti aja lah kalau ketemu. SSIA. Oke, SSIA kita buka. SSIA ini ada garisnya ini. Oke, kita delete. Ini menarik nih SSIA. Oke. Di mana menariknya? 1. Garisnya pakai ini aja lah. Nah, ini. Sip. Ada kemungkinan dia ngetes area support. Supportnya dibilang support dari mana? Supportnya itu dari swing yang sebelah sini ini. Habis itu dites di sini, habis itu dia di breakout di sini. Dan kalau yang ini dia bisa ngetes, dia bisa rebound maksudnya. Kalau yang ini dia bisa rebound, ada kemungkinan dia jadi divergen juga gitu. Jadi swingnya bullish tapi indikatornya dia bikin lower low. Nah, ini yang saya bilang kalau ada yang lain saya pilih yang lain. Jadi ini stokastiknya itu masuk ke area overbought. Itu faktor pembedanya di situ. Jadi kalau yang sebelumnya kan contoh yang sebelah sini dia harganya bisa naik tapi di sini indikatornya dia nggak bisa masuk ke area overbought. Itu faktor pembedanya di situ. Kalau yang sini harganya bisa swingnya naik dan dia indikatornya masuk ke area overbought. Jadi masuk area overbought kemudian dia turun, ada koreksi tapi indikatornya turun jauh ke bawah, lebih rendah dari sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia rebound, nah kalau misalkan dia rebound, ini saya kasih panah lah ya, kayak di buku-buku teknikal. Kalau misalkan dia bisa rebound, nah rebound ke atas 30, nah itu bisa dieksekusi gitu ya. Itu. Terus oke, sama lain Friend Medco, oke. SSIA ini oke ya, SSIA bisa dipantau. Friend sama Medco, Friend. Oke, Friend juga sepertinya menarik. Oke, kita lihat, kita bahas. Dari sisi menariknya dari mana sih? Dari sisi menariknya dari mana? 1, kayak tadi ya. Dia bikin swing higher high
dan indikatornya masuk ke area overbought. Nah, kemudian di sini ada candle higher high higher low, posisinya di atas EMA 60 ya. Nah, kalau ada divergen enggak sih. Saya nggak lihat divergennya. Saya malah nggak suka sama divergen yang ini. Yang nah, ini nih. Ini saya nggak terlalu suka. Dia bikin higher high tapi indikatornya nggak bikin higher high. Ini saya nggak terlalu suka. Tapi kalau misalkan ini dia bisa rebound, ya bisa dieksekusi. Tapi kalau ngelihat Bapak Ibu mungkin harus perhatikan yang sebelah sini. Ini ada gap. Gap ini kemungkinan jadi resisten. Belum jadi resisten sih, tapi kemungkinan jadi resisten. Kalau dia dites. Karena pada saat di area harga ini itu ada resisten sebelumnya. Jadi ini kan resisten. Alah. Oke, ini kan resisten nih. Kemudian ini di breakout. Habis di breakout dia naik sih, tapi kemudian dia di breakdown pakai gap. Ini nggak enak. Gitu maksudnya. Nah lah, kalau pakai Vipo saya nggak tahu. Jadi jangan ngobrol Vipo, saya nggak ngerti. Oke. Kemudian apa lagi? Udah. Kita pakai waktu ini untuk explore ya. Oke, untuk explore saya pakai mana? Bentar, saya kecilin dulu. Ini kegedean sih. Saya kecilin aja ya. Cuman dikecilin kok, bukan diumpetin. Terang. Oke, ini saya gedein lagi sebelah sini. Nah, AFL-nya seperti biasa bisa di-download di s.id/AFL cuan copet ini. Alah, tutup. Keklik. Nah, ini s.id/AFL cuan copet. Oke. AFL-nya saya pakai yang crossover MA kali ya. Klik kanan analisis. Oke, saya juga lupa ingat ini AFL isinya apa sih? Filter value di atas 5 bio, close di atas EMA 60 dan 10 di atas 20. Oke, ya ini benar. Oke, kemudian tanggalnya kemarin tanggal 20, kemudian kita klik explore. Kita tunggu sampai selesai. Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan. Kalau misalkan ada yang belum bergabung ke room Telegram kami, bisa diklik search Telegram, kemudian cari @cuan_community. Oh, ada yang bertanya ROC itu apa ya? ROC itu rate of change. Rate of change itu artinya plus minus sekarang dibandingkan dengan kemarin. Bahasa Indonesia begitu kurang lebih. Jadi intinya ya hari ini naik berapa persen, kurang lebih gitu. Nah, ada yang nanya, friend ada kemungkinan jadi head and shoulder. Ya mungkin, tapi kan saya nggak memprediksi. Jadi masih kemungkinan, ya saya setuju masih kemungkinan. Tapi kalau ditanya apakah nanti jadi head and shoulder, nggak tahu. Tapi kalau misalkan milih, friend itu mungkin nggak masuk pilihan saya. Mungkin saya lebih masuk SSIA tadi. Nah, saya mungkin lebih milih SSIA daripada si friend. Kenapa? Masa saya ceritain lagi? Ini ada higher high, ini ada higher high. Oke. Posisi candle masih di atas EMA 60. Nah, pokoknya ini saya lebih milih SSIA aja. Mungkin Bapak Ibu kalau yang trader pemula mungkin bingung harus lihat apa dulu sih. Awalnya catat aja dulu. Misalkan lihat apanya, itu dicatat aja dulu, nggak apa-apa. Pak, materinya bisa di-share kah? Saya share. Sumpah saya share. Di linknya s.id/AFL cuan copet, di dalamnya itu ada materi yang ini, yang apa sih namanya? PowerPoint ini. Dan kemudian kalau misalkan AFL-nya juga saya share, kemudian Zoom-nya direkam, diupload ke youtube.com/cuan community. Lanjut tadi ekspor.
akumulasi dan distribusi nggak perlu dilihat ya Om. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengenal saya beberapa tahun yang lalu ngobrolin tentang akumulasi dan distribusi. Saya udah nggak pakai lagi. Linknya ini s.id/afl cuan copet itu ya. Terus apa tadi ya? Medco. Medco beris, nggak usah dilihat. Dari mana berisnya? Ini kelihatan dengan sederhana. Kenapa saya pakai EMA 10 sama 20 ya, ini yang membantu saya untuk melihat apakah trennya masih bearish atau udah bullish. Di bawah EMA 60 oke, masih bearish. Ini EMA 10 sama 20-nya sejajar gitu kan. Ini menarik sih. Ketika indikatornya itu sejajar dengan harga, itu biasanya trennya awet. Oke, kita lanjutkan dengan hasil ekspor. Mulai dari yang atas, IMJS kemarin naik kenceng, IMAS naik kenceng, ini DAX bullish engulfing. Bullish engulfing, tapi Bapak Ibu perlu, ini saya zoomin aja ya biar makin gede. Oke, kita ini sip. Bullish engulfing menarik, bagus, tapi yang perlu diingat bahwa ini adalah eksekusi buy-nya, cut loss-nya di bawah sini. Wah, itu resikonya selebar itu perlu diperhitungkan. Berikutnya, ini kenapa saya nggak taruh sini aja ya? Nah, biar deket. Berikutnya ABA. Ini ABA. Ini kemarin ada rekomendasi ABA. Jadi Bapak Ibu yang jadi nasabah dan yang bergabung ke Room Cuan Community pasti kemarin tahu ada rekomendasi ABA. Kenapa saya pilih ABA? Nah, kenapa? Jawabannya adalah ini. Posisi candlenya dia di atas EMA 20. Oke. Intinya adalah EMA 10 sama 20-nya belum dead cross saja. Kemudian harganya uptrend pastinya ya. Dan posisi si siapa namanya? Stokastiknya itu sebelumnya mana sih garisnya? Saya lupa ingat malah. Nah, ini ada ini. Oke, kalau nggak ini pun sama sini pun juga masih bisa dibilang divergen. Nah, terus kenapa yang sebelah sini saya abaikan? Karena di candlenya sendiri pun juga nggak ada swing yang signifikan, jadi saya abaikan. Itu ya. Kemudian kita lihat berikutnya PMMP. Nah, ini PMMP nih. Kemarin naiknya kekencengan. Saya udah ngarep di sini ada apa namanya? Hidden divergen, tapi malah naiknya kenceng banget. Kalau naiknya kenceng banget kan nyusahin risk and rewardnya. Risknya beli kalau breakout sini, cut lossnya di bawah sini kan kejauhan. Terus kemudian keren, gede banget sih. Nah, saya biasanya ngeliatnya segini nih, biar candlenya itu nggak terlalu, bahasa Jawanya itu bentek-bentek, apa sih bahasa Indonesianya, nggak terlalu gemuk dan pendek gitu maksudnya. Jadi biar proporsional. Keren BGTG itu tadi udah masuk rekomendasi apa? Udah kita tulis aja lah ya. Ayah. Kita pakai ini aja lah. Nah kita tulis di sini wis. Tadi apa ya? BGTG bagus, oke. Oke, kok hilang? Oh dia nggak bisa always on top ya? Nggak apa-apa wis. Kita ganti aja sama yang lain. Pakai ini malah beres. BGTG, BGTG, oke. Terus kemudian kita cari lagi ya. Ini sampai jam 10.30 buat
Bapak Ibu nemenin saya nyari saham buat direkomendasikan besok Senin ya. Baca Mari. Oh, Marinya lagi. Ini kayak si Medco ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa si EMA 10 sama 20-nya itu cenderung cenderung sejajar. Cenderung sejajar artinya ada kemungkinan trennya itu awet. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang udah punya Mari. Kalau belum punya, sepertinya kita perlu nungguin ada insight bar. JAST. Wah, menarik sih sebenarnya JAST ini. Tapi balik lagi, hampir sama kayak sidak. Belinya kalau misalkan dia breakout ke atas high, karena ini bullish engulfing, cut lossnya di bawah sini. Ya, risk and rewardnya agak gede ya. Jadi, tapi bisa dipertimbangkan. Jadi kayak tadi itu kayak kayak saham bagus itu kan kayak JAST sama JAK tadi ya. Kasih bintang aja lah biar saya nggak lupa. Kemudian BABP, oke. Bapak Ibu, BABP tertarik? Bullish engulfing, trennya masih bullish. Swing sebelumnya stokastiknya masuk ke area overbought. Sekarang masuk oversold sih. Ya kita tinggal tungguin dia bisa ada eksekusi buy atau enggak. BABP. Tapi ya bisa disisihkan dulu ya. Jadi bukan top priority karena di sini ada gap ini saya nggak suka ini. Gapnya ini terbentuk di posisi yang hampir sama dengan resisten. Jadi ini resisten yang sebelumnya itu di sini ya. Kemudian di sini di breakout, kemudian di sini ada gap down. Ini kurang menarik ya, bukan prioritas utama. Indosat, wah sideways, biarin aja. ISSP, menarik ya ISSP. Bisa dipantau. Oke, nanti pertanyaannya saya jawab habis nyari saham. BHIT gimana Bapak Ibu? BHIT kita skip dulu aja lah ya. Walaupun candlenya ini menarik sih ya. Candlenya ini kan kemarin ada inside bar pattern, mungkin bisa jadi rebound. Resistennya kalau nggak ada yang lain mungkin saya bisa pilih BHIT. Ini resisten di sini, buy break di sini, cut lossnya di bawah sini. Secara visual kelihatan bahwa risk and reward rasionya lumayan ya. Dan kita bisa eksekusi kalau stokastiknya naik ke atas 30. Yang ini saya nggak perhatikan ya. Kenapa? Karena di sini pun juga ada kemungkinan dia jadi sideways. Kalau misalkan dia jadi sideways, apa sih namanya? Berarti kan bisa buy on support, sell on resistance. Nah, dan ini bukan divergen, jadi saya nggak ngelihat ini sebagai sesuatu yang jelek. Beda sama yang sebelumnya ada swing higher high di harga, tapi indikatornya bikin lower high. Ini kalau yang ini bukan divergen, jadi BHIT bisa dimasukkan ke watchlist. Oh, oke, ini ada pertanyaan yang sepertinya mendesak untuk dijawab. Pak, kenapa kok rekomendasi belinya selalu buy if break? Oke. Saya buy if break itu bukan buy if break resisten yang tinggi sekali loh ya. Buy if breaknya itu ini loh. Jadi di sini itu ada pola candle. Nah, jadi pola candlenya itu eksekusinya kalau ke atas sini, cut lossnya kalau di bawah sini. Jadi buy if break harga ini berapa sih? Oke, 96, cut lossnya di bawah sini 88. Jadi bukannya tuh habis itu buy ketika breakout ke atas resisten ini gitu misalkan, itu enggak, breakout ke sini. Kalau misalkan strateginya ya posisinya ini resisten, area resisten 117 122, belinya kalau lewat 96 berarti di 97.
ya paling enggak kan ini potensial upside, ini potensial cut loss-nya, resikonya. Nah, sekarang rasio antara cut loss sama rewardnya gedean mana? Nah, itulah. Jadi bukan berarti buy if break itu selalu belinya di atas, enggak selalu seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Apa tadi nih? Oh, ini BHIT. BKSW masih lower high lower low, tapi boleh dipantau. Intinya ini karena lower high lower low aja ya. Jadi ini kan high-nya turun, low-nya juga turun. Nah, lower high lower low. Dipantau aja, tapi siapa tahu kalau besok ada reversal ini bagus. Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa lihat ya. Posisinya stokastik yang di sebelah sini. Ini swing sebelumnya, swingnya di sini. Nah, yang ini, terus ini stokastiknya di sini. Jadi ada kemungkinan dia bikin hidden divergence. Jadi kalau dia rebound, ini menarik. Gitu. BKSW. Kita kasih bintang dulu. Nanti pertanyaannya saya jawab belakangan ya. Nyari saham dulu. Kecuali kalau ada yang urgent buat dijawab. AMRT, oke skip, lewatin saja. Karena ada kemungkinan dia berubah jadi sideways. Lewatin dulu maksudnya. Kalau sideways itu kan berarti kita bisa beli di support. Kalau beli di support kan artinya kita bisa cari dulu supportnya di mana. Supportnya di mana? Iya. Nah, asumsikan di sini. Titik terbawah sini. Nah, ini. Jadi saya lewati dulu kenapa? Karena mungkin dia besok bisa bikin lower high atau mungkin bikin sinyal reversal tapi di dekat ini harga berapa sih? Sekitar 1190 mungkin 1200. Nanti aja. Lagi pula ini juga lagi dead cross, nggak enak. Bapak Ibu mungkin bisa tahu ya perbedaan antara yang sebelah sini dan yang sebelah sini. Ini udah dead cross, ini belum dead cross. Itulah kenapa saya pakai EMA 10 sama 20. Menarik ya. ADMG. Nah, ini ADMG nih. ADMG. Ini yang bikin lama itu karena setiap saham saya bahas. Gak apa-apa sih. Ini resisten, ini support. Nah, ini support. Nah, bullish engulfing. Nah, posisi di area support bullish engulfing. Mungkin Bapak Ibu ada yang berminat. Nah, kita catat dulu. Tapi ini bukan lagi membahas itu ya, divergence ya. ADMG, oke. Kemudian besok apa lagi ya? PEX. Oke. PEX. Outside bar pattern. Hai, ini beneran gak sih? Sepertinya kemarin marketnya lagi jelek ya. Oke. Lower low, ini outside bar pattern, tapi candle yang jadi kelihatan ya ini candlenya merah segini, habis itu candlenya hijau sama gedenya, jadi bearishnya itu dilawan sama bullish itu. Reversal di EMA 60, menarik. PEX kita catat. Excel kemarin ada rekomendasinya juga, kita udah rekomendasiin jadi lewatin aja. MLIA, saya suka MLIA tapi sayang sekali bid offernya kecil, jadi bid offernya tipis, jadi saya agak sungkan kalau mau merekomendasikan MLIA. Kenapa? Karena bid offernya tipis, tapi ini bagus. Kenapa bagus? Karena ini area resisten, dites, di breakout, dites sebagai support. Menarik. Mungkin Bapak Ibu secara nggak sadar mungkin saya akan ngomong resisten, tes, jadi resisten, di breakout, di tes, jadi support. Nah, itu jadikan sebagai satu trading flowchart ya. Jadi kalau ngelihat resisten dan support, pastikan bahwa resisten dan supportnya itu dites, tes dan retest. Semakin banyak dites, berarti semakin kuat. Dinar, dia sempat naik sampai tertingginya 324, habis itu
di push lagi turun, closing di bawah 284, nggak bagus. MSIN, tadi ada yang nanya MSIN ya. Agak agak apa sih namanya? Ini loh, higher high tapi ini lower high. Agak kurang enak. Kemungkinan dia jadi sideways. Kalau misalkan jadi sideways, kita bisa lihat support di sini. Tapi kalau misalkan harganya masih belum sampai ke area support, berarti jangan dieksekusi. Dan harganya sekarang masih di tengah-tengah. Kalau misalkan ini beneran sideways ya, harganya di tengah-tengah. Jadi posisi sekarang kurang menguntungkan. Itu. RANC kita lewatin dulu karena belum ada sinyalnya. Ini apa sih? FNI. Oke, skip sideways. DMMX. Wah, ini DMMX ya. Ini adalah bukti nyata bahwa kalau misalnya trennya itu kalau misalkan EMA-nya itu sejajar sama harga, trennya itu awet. Terlepas dari ini saham apa, ada bandarnya atau enggak, itu urusan belakangan ya. Tapi yang jelas indikatornya kalau misalkan dia sejajar sama harganya, biasanya trennya awet. Baik itu bullish atau bearish. Metro Healthcare, oke Bapak Ibu mungkin ada yang tahu kemarin Metro Healthcare sudah saya rekomendasikan. Jadi waktu itu walaupun candlenya masih lower high lower low, tapi saya tetap rekomendasikan buy break 388. Sekarang 404 ya, lumayan lah ya. Semen Gresik, posisinya saya khawatirnya dia ngetes EMA 60-nya, jadi saya skip dulu. LPPF, oke, saya skip dulu karena posisinya di tengah-tengah. Kemudian SNLK ini udah pernah rekomendasikan juga sih. Buy break ke atas gap. Ini yang saya bilang kenapa gap itu bisa jadi support atau resisten yang cukup kuat ya, karena di sebelah sini dia bikin gap down, kemudian di sebelah sini dia dites, dan di sini masih dites. Jadi kalau bisa breakout 1080 sih harusnya bagus. Tapi kita skip aja dulu, bukan buat rekomendasi besok. Selanjutnya Bevin, inside bar pattern, tapi candlenya merah ya. Kalau ada yang lain deh, tapi kita catat aja. Bevin. Kemudian CENT, piercing line, tapi saya nggak lihat ini piercing line-nya perfect karena closingnya masih di bawah setengah candle kemarin, setengah candle yang merah, jadi ya nggak dibilang piercing line juga sih. Mending nanti nungguin ada higher high higher low mungkin, sementara abaikan dulu. SMDR higher high higher low, oke. Trennya bullish, oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang berminat. Kita catat dulu SMDR. Kemudian Bank BNI ini juga di dekat, walaupun jadi gini, kemarin memang ada rekomendasi Bank BNI ya. Ada apa enggak sih? Apa saya lupa ya? Kayaknya enggak deh. Apa ada ya? Kayaknya enggak deh. Soalnya saya kelewat ini sih. Jadi ada higher high higher low di sini, dia ngetes EMA 60-nya 2 kali, higher high higher low. Kemudian EMA 10 sama 20-nya masih uptrend. Nah, ini eksekusi belinya kalau dia breakout ke atas high yang ini. Cuman kayaknya saya lupa deh. Jadi anggaplah BNI saya nggak masuk rekomendasi. Kita abaikan aja dulu. Tunggu ada koreksi. MTDL, oke, MTDL. Sip. Inside bar pattern MTDL. MCAS lagi uptrend, BSIM oke, abaikan dulu. PTSN kemungkinan sideways. Jadi kalau kemungkinan sideways kita bisa, terlepas dari apapun itu sahamnya, kita tunggu aja sampai di dekat area support. Kemudian Yellow, abaikan aja. Yellow S Hardware, BBYB, Akra. Ini belum ada sinyal sell sih sebenarnya. Kemarin saya menjual dengan sukarela. Ini kan the lower high lower low, tapi low-nya di sini nggak ada yang belum breakdown, jadi belum sell. Oke, kemudian kita lewatin dulu Akra, Garuda Food. Ini Garuda Food
ada divergen waktu itu saya beli, tapi sekarang masih sideways. Belum terbang, ya udahlah ditungguin aja. Selama nggak turun ke bawah low-nya ini berarti nggak cut loss, oke? Kemudian Garuda Food, BBKP, NATO, Wins, INTP kayak si semen Gresik lagi ngetes, Sido, NFCX lagi uptrend, Bank, ini bank itu dia di dekat resisten. Nah, 3900 dia belum breakout tapi dia bikin build up di dekat resisten. Jadi kemungkinan kalau dia breakout itu bagus ya. Kalau ini biasanya saya kayak gini. Ini kan 3900 dari 29 dari 2810 sampai 3900. Ini nggak bisa digaris. Jadi ya kurang lebih kalau nggak salah dihitung sekitar 5 ribuan lah. Itu kalau breakout ya. Jadi kalau dia bisa breakout ke atas berapa ini? 3980. Nah, itu bisa dibeli, cut loss-nya di bawah low yang ini. 3470. Targetnya sekitar 5 ribuan. Lumayan. BANK masih masuk rekomendasi. Terus habis itu Pol, BRPT, Tefas, Telkom juga masih ada rekomendasinya. Buat Bapak Ibu yang belum punya Telkom, ini perlu diperhatikan ada gap di sini ya. 3470. Terus kemudian Apik, BBCA, Jasa Marga juga kemungkinan dia lagi ada sideways kecil di antara 4080 sampai 3650. Kemudian SSIA belum ada higher high higher low, ini Cepin kita lewati dulu. Asa, Boga, Astranya belum. Kota Amarkem, Kios, apalagi Aldo Aldo mana? Aldo. Oh, Aldo kemarin dibantai. Oke, ketemulah beberapa saham. Dikurangi yang ada bintangnya berarti 1, 2, 3. Berarti 12 kurangi 3 ada 9. Oke. Apa ini? IMAS dan bentar. IMAS dan IMJS apakah kemungkinan masih bisa lanjut? Sama mana saya tahu. Toys dan Hope. Toys. Ayah. Ya ampun, kemarin auto reject. Janganlah. Saya nggak mau ngajakin judi. MSIN masih lanjut kah? Nggak tahu. Tapi kemungkinan sideways. Kalau sideways harganya posisi ada di tengah-tengah, kemungkinan nunggu support atau nunggu breakout. Apa? Kayaknya iya ya. Kayaknya waktu kemarin. Oke, kita hitung money management. Buy break 570. Masih, bentar lagi. Oke. Money management. Oke. Nah, saya pakai money managementnya kayak gini. Oke, kita ini udah ada tulisannya. Aba beli di 575, cut loss di bawah 476, berarti di 474. Risknya 101 rupiah. Disarankan belinya cuma 22 lot, 1,2 juta. Nggak masuk hitungan. Saya kemarin belinya BNI, lah ini ada BNI. Berarti saya punya BNI sama Telkom. Gitu. Oke. Apa tadi ya? Aman. Kok aman sih? Aman. Aduh, lagi uptrend. Kalau lagi uptrend tinggal diikutin aja. Ada inside bar, breakout, sikat. Tapi aman ini liquid nggak ya? Untuk money management berapa maksimal dana yang biasanya saya belikan saham? Saya punya money management biasanya maksimal tuh 5 juta. Tapi kalau resikonya kegedean ya size-nya dikecilin. Oke, tadi BBYB udah dibahas belum sih? BBYB. Oh iya.
Dia sempat naik sampai 1460, kemudian closing 1345. Jadi setelah harganya naik, ada bearishnya mulai muncul nekan harga ke bawah. ESA ini karena dia di bawah EMA 60 sih ya. Jadi saya lebih suka saham yang di atas EMA 60. Kalau ada yang bullish, saya nyarinya kenapa harus cari yang sideways? Ini kan sideways. Memang sih disupport, tapi ya tinggal tergantung selera sih ya. Kalau misalkan Bapak Ibu suka si ESA ini ya ini bisa juga karena ini cenderung ada bullish engulfing di support. Jadi itu bisa dimanfaatkan jadi trading strategi. Tapi untuk saya kayaknya enggak deh. PRDA itu agak liquid sih masalahnya. Dan posisi candlenya juga salah. EMA-nya juga udah dead cross. Jadi saya kalau ada yang lain saya pilih yang lain gitu maksudnya. Dan kebetulan ada yang lain, makanya nggak pilih PRDA. Kenapa PRDA nggak masuk ke explore? Karena ya itu tadi EMA 10-nya udah dead cross. Antam INTP tadi udah dibahas ya. Sekarang Antam. Coba kita lihat Antam. Kayaknya enggak deh. Enggak kan bener. Di bawah EMA 60 saya skip aja deh. Kemudian agro. Iya, agro itu tadi. Oh, agro itu nggak masuk karena posisi EMA 10-nya di bawah EMA 20. Terus kemudian saya kalau misalkan ada yang lain saya pilih yang lain. Tapi kalau si agro ini bullish engulfing, posisi lagi bullish, kemudian risk reward risknya ya agak kegedean. Ini buy break di atas ini, cut loss di bawah sini. Buy break 2300, cut loss di bawah 1965. Kalau maksimal lot di atas lot itu saya nih jadi gini. Ini kan ada maksimal lot. Ini kan ada lot. Nah, kalau misalkan maksimal lotnya lebih besar daripada yang lot, saya akan beli sejumlah yang lotnya 22 ini. Tapi kalau kebalikannya, contoh ini lotnya 19, tapi maksimal lot 14, ya saya akan beli 14 lot gitu. Tergantung mana yang lebih kecil aja. Gitu. Oke. Sudah jam 10.30. Kita akhiri sesi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum bergabung ke room Telegram kami, silahkan dibuka Telegram Messenger-nya, kemudian search @cuan community. Dan seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya, direkam dan hasil rekamannya akan diupload ke youtube.com/cuancommunity. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang. Semoga bermanfaat. Dadah. Jaga selalu kesehatan ya Bapak Ibu ya. Tetap sehat selalu. Dadah.